Wasiat ini juga adalah sebagai salah satu wasilah untuk memperkuat hubungan kekeluargaan atau menghindari terjadinya perselisihan atau sengketa terkait dengan para ahli waris. Terkadang ada kerabat yang dekat atau kerabat yang punya kontribusi terhadap harta yang didapatkan oleh seseorang, tapi ketika orang ini meninggal, maka kerabatnya tersebut itu tidak mendapatkan warisan. Maka apa yang dilakukan oleh orang yang yang punya harta, lalu kemudian ada orang-orang yang berjasa terhadapnya tidak mendapatkan harta ketika dia meninggal, maka jalurnya bisa dengan jalur wasiat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian fikih muamalah terkait dengan akad-akad di dalam fikih. Dan kita masuk pada akad wasiat. Wasiat masih masuk kategori sebagai akad tabarruk, ya, sebagai akad kebajikan, yaitu dia tidak bertujuan untuk profit, tidak bertujuan untuk keuntungan, dia semata-mata hanya mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan. Makna daripada wasiat yaitu adalah penyerahan kepemilikan yang disandarkan setelah meninggalnya si pemberi wasiat dengan cara tabarruk, baik berupa barang atau manfaat. Nah, jadi kalau pertemuan sebelumnya kita membahas tentang hibah, itu adalah pemberian yang dimana si pemberi pindah kepemilikan itu pemberi masih hidup. Nah, kalau wasiat yaitu adalah penyerahan barang pindah kepemilikan ketika pemberi meninggal, wafat. Itu yang membedakan antara wasiat dengan hibah. Kalau hibah adalah pindah kepemilikan ketika pemberi masih hidup, dan wasiat pindah kepemilikan ketika pemberi sudah meninggal. Maka adapun hukum daripada wasiat ini, wasiat dibolehkan dalam syarak, bahkan dalam kondisi tertentu sangat dianjurkan atau bahkan menjadi wajib. Adapun dalil wasiat dari Al-Quran adalah, misalnya kita bisa lihat dalam surah An-Nisa ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mim ba'di wasiyati yusa biha aw dainin ghairu mudar wasiyatan minallah wallahu alimun halim." Itu adalah sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dan tidak memberi mudarat kepada ahli waris, Allah menetapkan demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun. Nah, itu artinya hak-hak waris itu diberikan setelah wasiat ditunaikan. Tapi yaitu adalah wasiat yang dibuat si pemberi waris tadi, yang orang yang meninggal, tidak memudaratkan kepada ahli warisnya. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang sahabat ingin berwasiat dengan hartanya, dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, qultu ya Rasulullah, beliau berkata, ya Rasulullah, ana dzu malin, saya punya harta ya Rasulullah, wala yarithuni illa ibnatul li wahidah, tidak mewarisi saya kecuali satu anak perempuan,
Afa atasaddaqu bi thulutsai mali, apakah saya bersedekah atau menyerahkan 2/3 daripada harta saya? Qala, Nabi SAW berkata, jangan, la. Kemudian qultu, berkata lagi Sa'ad bin Abi Waqqas tadi ini, afa atasaddaqu bi syatrihi, apakah saya menyerahkan separuhnya ya Rasulullah? Qala, Nabi berkata, jangan, la. Qultu, maka beliau berkata lagi, yaitu Sa'ad, Sa'ad Abi Waqqas radhiyallahu anhu, afa atasaddaqu bi thuluthi ya Rasulullah, apakah saya menyerahkannya 1/3 ya Rasulullah? Qala, maka Nabi SAW berkata, ats-tsuluts, ya, tsuluts, wa tsulutsu katsir, dan 1/3 itu adalah sudah banyak. Innaka antathara warathataka aghniya khairun min antatharahum alatan yatakaffafuna nas, sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kuat secara materi itu lebih baik daripada dia meminta-minta. Nah, ini sebagai landasan bagi para ulama bahwa wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3 kecuali atas izin atau kebolehan daripada para ahli waris yang ada. Kemudian hikmah daripada wasiat ini, di antara hikmahnya adalah mengingatkan kepada kebaikan dunia dan memperoleh derajat yang tinggi di akhirat. Jadi wasiat ini karena dia dilaksanakan setelah si pemberi wasiat ini meninggal, maka itu bisa menjadi amalan setelah pemberi wasiat tadi sudah meninggal. Maka ada hartanya yang diperuntukkan untuk orang-orang yang diberikan wasiat, penerima wasiat atau kebaikan. Karena wasiat ini kadang-kadang diwasiatkan untuk hal-hal yang baik, misalnya untuk kebaikan, baik berupa tempat ibadah, masjid misalnya, atau orang-orang yang membutuhkan. Kemudian wasiat ini juga adalah sebagai salah satu wasilah untuk memperkuat hubungan kekeluargaan atau menghindari terjadinya perselisihan atau sengketa terkait dengan para ahli waris. Terkadang ada kerabat yang dekat atau kerabat yang punya kontribusi terhadap harta yang didapatkan oleh seseorang, tapi ketika orang ini meninggal, maka kerabatnya tersebut itu tidak mendapatkan warisan. Maka apa yang dilakukan oleh orang yang yang punya harta, lalu kemudian ada orang-orang yang berjasa terhadapnya tidak mendapatkan harta ketika dia meninggal, maka jalurnya bisa dengan jalur wasiat. Nah, jadi memberikan wasiat. Maka wasiat ini sangat besar manfaatnya, bisa menguatkan persaudaraan antara satu keluarga dengan yang lain. Kemudian juga bisa menjadi solusi terhadap orang-orang yang dianggap berjasa terhadap seseorang, tapi ketika orang ini meninggal tidak mendapatkan warisan, maka dengan jalan wasiat. Maka wasiat ini kadang-kadang menjadi sesuatu yang sangat dianjurkan. Kemudian juga wasiat ini adalah mempersiapkan keberlangsungan pahala yang terus berlanjut meskipun telah meninggal. Ini terutama dalam berwasiat untuk sedekah-sedekah jariah, misalnya berwasiat untuk hal-hal yang sifatnya berlanjut, seperti membiayai orang-orang yang menuntut ilmu misalnya, atau lembaga-lembaga yang memberikan kemanfaatan yang terus berkelanjutan, kebaikan-kebaikan, wasilah-wasilah ketaatan yang terus berkelanjutan, maka itu terus pahalanya berlanjut. Sebagaimana misalnya dalam sebuah hadis Nabi SAW, wan Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ya Rasulullah inna ummati iftutilat nafsuha walam tusi wa azunnuha law takallamat tasaddaqat afalaha ajrun in tasaddaqtu anha qala na'am muttafaqun alaih. Dari riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya seorang datang kepada Rasulullah SAW berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya ibuku telah meninggal dan tidak meninggalkan wasiat, dan saya mengira kuat kalau ia sempat berbicara maka ia akan bersedekah. Apakah jika saya bersedekah untuk dia mendapatkan pahala? Nabi SAW berkata, iya. Nah, artinya dia yang tidak berwasiat saja itu ketika ahli warisnya bersedekah untuknya dapat pahala, apalagi ketika memang dia berwasiat untuk kebaikan.
maka tentu itu adalah menjadi pahala bagi dia untuk terus mengalir. Kemudian juga hikmah daripada wasiat yaitu adalah menjadi wasilah tolong menolong antara satu dengan yang lain. Kemudian rukun-rukun wasiat seperti akad yang lain juga, bahwa wasiat itu harus ada sirahnya, yaitu berupa ijab dan qabul, itu ada serah terimanya. Walaupun juga yang paling penting itu dari segi ijabnya, ya, artinya komitmen daripada si pemberi wasiat untuk mewasiatkan sebagian atau beberapa daripada hartanya. Para ulama juga sepakat membolehkan ijab dalam bentuk tulis. Adapun ijab ini bisa berupa ucapan, juga bisa berupa tulisan, ya. Para ulama juga sepakat membolehkan ijab dalam bentuk tulisan, hanya saja mazhab Syafi'i menjadikan tulisan sebagai kinayah sehingga membutuhkan niat dari pemberi wasiat. Adapun sirah ijab menggunakan isyarat menurut ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah tidak sah dari orang yang punya kemampuan untuk berbicara. Adapun mazhab Maliki membolehkan sirah dengan isyarat dari orang yang mampu berbicara sekalipun. Jadi sirah ini, ijab ini boleh berupa ucapan, boleh juga berupa tulisan, dan juga boleh berupa isyarat, ya. Adapun qabul dalam wasiat, para ulama berbeda pendapat. Menurut mazhab Hanafi sudah dikategorikan qabul yang sah ketika tidak ada penolakan dari musalah, penerima wasiat. Yang kedua, menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, qabul harus ditunjukkan berupa perkataan atau perbuatan yang menunjukkan adanya keridhaan penerima wasiat. Ketiga, pendapat kedua dalam mazhab Syafi'i, qabul harus berupa ucapan, tidak cukup dengan perbuatan. Nah, jadi dalam wasiat ini harus ada juga ijab dan qabul, ya, walaupun qabulnya ada khilaf di antara para ulama. Yang kedua adalah al-musi, yaitu adalah orang yang memberikan wasiat. Disyaratkan bagi musi, ya, pemberi wasiat ini adalah mendapatkan legalitas dari syarak. Apa itu? Yaitu orang yang balik dan punya integritas kecakapan untuk melakukan akad tersebut. Yaitu dia berakal, kemudian merdeka atas keridoannya, ya. Nah, kemudian ada disebut dengan al-musalah yang diperuntukkan bagi harta wasiat. Musalah hendaklah sudah ada atau menuju menjadi ada. Jadi yang penerima wasiat ini harus sudah ada. Kemudian musalah hendaklah orang yang dilegalkan oleh syarak untuk bisa memiliki. Kemudian juga yang menjadi rukun yaitu adalah al-musabih. Musabih adalah objek dalam wasiat, yaitu baik berupa harta yang nyata ataupun berupa manfaat. Nah, jadi objek dalam wasiat ini boleh berupa harta dan juga boleh berupa manfaat. Bagaimana harta? Ya, harta yang sebagaimana yang wujud. Tapi kalau manfaat, itu adalah manfaat suatu harta, seperti misalnya rumah. Yang diwasiatkan itu bukan rumahnya, tapi adalah manfaatnya, seperti manfaat untuk tinggal. Jadi bukan bendanya, tetapi adalah manfaat daripada benda tersebut. Itu juga bisa menjadi objek wasiat. Nah, wasiat yang bersyarat, tidak ada perbedaan antara ulama mengenai bolehnya wasiat yang bersyarat dan disandarkan di masa yang akan datang. Maka boleh bagi pemberi piutang mengatakan kepada pengutang, jika aku meninggal maka utangmu yang ada padaku menjadi lepas atau menjadi bebas. Nah, itu boleh. Nah, kemudian ketentuan wasiat. Wasiat ini punya ketentuan. Yang pertama adalah tidak boleh la wasiyata li waris, tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Nah, jadi ahli waris tidak boleh menjadi penerima, tidak boleh dia menerima wasiat. Akan tapi jika sebaik ketika masih hidupnya pernah berwasiat kepada ahli warisnya dan seluruh ahli waris yang lain sepakat, maka sebagian para ulama boleh dilaksanakan. Jadi walaupun dia wasiat kepada ahli waris, tapi ahli waris yang lain menyepakati, menyetujui, maka itu dibolehkan. Dalam sebuah riwayat juga disebutkan, la tajuzu wasiyatun liwaris illa an yasha'al warathah. Jadi tidak boleh berwasiat kepada ahli waris nih, artinya orang-orang yang mendapatkan warisan, kecuali
ahli waris yang lain itu sepakat. Kemudian yang kedua, ketentuan wasiat itu adalah hukum berwasiat tidak boleh lebih dari sepertiga. Nah, bagaimana kalau lebih dari sepertiga? Maka nanti juga mengikuti legal, atau apakah ahli waris membolehkan dilaksanakan lebih sepertiga. Kalau ada ahli waris yang tidak setuju, maka tidak dilaksanakan. Tapi kalau semua ahli waris sepakat, maka wasiat yang lebih dari sepertiga bisa dilaksanakan. Nah, ini bahasan kita terkait dengan wasiat. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih dan maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.